Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang handphone terbaru keluaran LG. Seperti apa barangnya? Jadi bisa dibilang ini namanya LG Wing. Jadi punya sayap, kesannya punya sayap. Jadi konsepnya gua rasa ini kayak semacam pesawat terbang ya. Nanti kalian bisa lihat nih bentuknya nih. Yuk kita sekarang lihat mengenai spesifikasinya dulu ya. Nah, jadi untuk ukurannya dia termasuk bongsor 6,8 inch dan ini kamera belakangnya itu 64 megapiksel. Nah, di sini kamu bisa lihat ya. Ini untuk RAM-nya 8 GB. Nah, ini untuk ukuran baterainya sekitar 4000 mAh. Kalau menurut gue ya lumayan lah kalau untuk seharian ya. Tapi kalau untuk main game, gue rasa so-so lah ya. Nah, untuk selanjutnya ini rencananya akan dikeluarkan yaitu bulan Oktober. Jadi kira-kira beberapa minggu lagi nih dari video ini ditayangkan ya. Nah, ini kamu bisa lihat untuk selanjutnya ini udah support yaitu hybrid dual SIM. Dan ini juga udah support 5G guys. Jadi kalau misalkan daerah kalian itu udah bagus 5G-nya, ini bakal mumpuni banget ya. Lalu untuk ini ada IP54 splash proof, lalu water repellent coating. Dan ini untuk resolutionnya itu 1080 kayak 2460. Jadi untuk dimensi layarnya ya. Jadi memang ini terkesan ini agak panjang ya. Untuk micro SD dan untuk RAM-nya itu 8 GB, lalu untuk room storage-nya itu 128 GB. Ada juga yang varian 256 nih, ada dua varian ya. Lalu untuk selanjutnya bla 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 untuk kualitas kamera ada wide, ultra wide. Oke, ini support 4K. Lalu di sini juga untuk USB-nya 3.1. Di sini tidak support untuk 3,5 mm jack ya, guys. Jadi kan harus perhatikan. Nah, untuk fingerprint-nya dia sudah di under display, jadi dia nggak ada lagi namanya yang di luar ya, jadi dia di dalam layar. Lalu ini ada dua varian warna, Aurora Grey dan Illusion Sky. Oke. Nah, kalau untuk harga di sini gue baca-baca sih kayaknya kemungkinan harganya sekitar $1.500 ya. Lumayan ya, which is kayak $1.000 ke atas sih, gue sempat baca-baca. Cuman ada yang komen ya, mungkin sekitar 1.500 box. Ini dari Unbox Therapy, channel di luar negeri. Jadi dia udah unboxing. Jadi seperti ini ya. Kita akan nge-reaction ya guys. Kira-kira pembahasannya lebih ke reaction. Kalau untuk dari kemasannya gue rasa sih ya yang pas di Unbox Therapy ini cukup standar ya. Kalian bisa lihat ya. Nah, di sini di dalam paketnya. Nah, ini diplastikin masih disegel. Ini gue agak percepat. Di dalamnya. Nah, ini ada charger, ini fast charging. Is a 4,000 mAh battery and it'll do up to 100% in 85 minutes. You have a 85 menit, sekitar 1,5 jam lah kira-kira dari 0 ke 100% guys dengan charger ini. Ini memakai Type C USB-nya. Nah, ini dia guys. Jadi pembedanya untuk handphone ini adalah kamu bisa swivel. Jadi sebutannya itu ngegeser ke samping namanya swivel seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan kayak metode pesawat terbang kan yang gue bilang tadi di awal kan. Jadi kayak semacam punya sayap, palanya kecil gitulah. Kira-kira gitulah intinya. Nah, di sini kamu bisa lihat nih di atasnya. Di sini masih ada lubang speaker kalau misalkan kebuka gini. Ini gue agak mundurin dikit. Nah, ini untuk lubang speakernya di bawah suara ini Type C. Ini ada kayak macam lubang untuk suara juga ya, atau bisa dibilang ya speaker lah. Ini kan speaker di bawah, ada juga di atas, cuman bagian dekat notch sini. Nah, ini untuk displaynya bisa dibilang cukup agak bulky, gemuk, tapi nggak terlalu bulky banget. Soalnya kan kesannya ini ada dua buah device ya, dua buah slot ya. Nah tuh guys, kira-kira tipisnya seperti ini. Jadi kalau menurut gue sih nggak terlalu ini ya. Nah, ini untuk kameranya nanti kita akan bahas. Nah, nih kira-kira pegangannya bisa kayak gitu, cukup menurut gue sih unik. Nah, ini untuk SIM tray-nya dia agak besar karena dia bukan terlalu ke dalam, tapi dia dua ke bawah gini. Nah, jadi di sini membahas tentang front facing kamera. Tadi kita udah bisa lihat ya. Untuk front facing kamera itu 32 megapiksel. Jadi dia menggunakan sistem yang namanya motorized. Jadi ada di atas sini. Nah, tuh lihat ya, naik ke atas gitu. Nah, di sini kalau di front dengan 32 megapiksel menurut gue sih cukup oke. Nah, ini waktu awal kali itu masih disegel ya. Jadi ini udah dibuka. Nah, di sini yang gue suka nih pas lagi di swivel kamera belakangnya nih
kamu bisa lihat. Nah ini yang gue suka nih guys. Ini ada pilihan, jadi kayak semacam handphone kalian tuh bisa jadi kayak gimbal mode yang punya joystick. Cukup unik ya guys. Nah jadi di sini cukup uniknya kamu bisa lihat ya, di bawahnya tulisan gimbal mode. Lalu sini ada FPV, jadi kayak semacam first person view. Terus ada juga PV, pan follow, ada juga follow, dan juga ada metode locking. Nah nanti di sini gue akan bahas tentang fungsi dari, bisa dibilang gimbal ini ya, fungsi-fungsi dari kamera ini ya. Nanti ada kayak semacam jacking, dia akan ngasih kayak semacam trik-trik supaya bisa ngasilin video magic yang unik dengan HP ini guys. Cukup unik ya guys. Jadi di sini selain itu dia bisa dual recording. Jadi kamera belakang dengan kamera depan yang di atas ini, jadi dia bisa sinkronisasi. Nah, jadi dia bisa entah itu bersebelahan, kiri dan kanan layar seperti ini. Nah, tuh, kamu bisa lihat ya. Tuh, nah, tuh sebelah depan, sebagian sebelah kiri, dan kamera atas sebelah. Nah, kamu juga bisa dengan menggunakan kayak ini, picture in picture. Jadi picture in picture-nya kamu bisa taruh di kanan bawah atau mungkin kamu geser-geser. Nah, ini kamu bisa lihat nih. Nah, kalau misalkan di gimbal mode memang bisa dibilang ada crop factornya ya guys. Jadi bisa bilang lebih ngezoom ya. Soalnya kan ngakalin yang tadi kayak joysticknya itu ya. Itu yang kalian harus perhatikan. Nah, tuh bisa lihat ya. Itu cuma pakai gimbal tuh. Itu cukup oke sih kalau menurut gue ya. Dia steady kontrolnya. Tuh. Nah, ini ada tentang ASMR recording. Jadi ASMR itu adalah kayak semacam video-video kalau kamu lagi makan. Jadi dia lebih mengedepankan untuk kualitas suaranya, entah kayak misalkan kayak lagi makan bunyi crunchy kayak krok atau mungkin plastik bunyi resek itu lebih kedengarannya greget guys. Jadi benar-benar kayaknya ini mensupport banget untuk YouTuber. Nah, ini juga ada video bokeh. Nah, tuh bisa 4K juga kualitasnya. Nah, ini 4K 60 fps kualitasnya. Nanti untuk kualitas low light-nya di dalam indoor ya kalau menurut gue sih lumayan lah, so-so lah ya guys. Nah, ini lihat nih, ini kamera depan dan kamera belakang digabungkan jadi satu, jadi dia kayak semacam memanjang gitu ya, bersebelahan. Nah, terus kamu juga bisa flip, jadi kayak misalkan kamera depan itu sebagai background atau misalkan kamera depan itu sebagai foreground. Oke, nah ini untuk kualitas fotonya oke ya menurut gue ya. Jadi detailnya dapet, bokehnya juga dapet. Nah, ini kalau menurut gue yang cukup keren adalah nih kualitas dari penggunaan ini guys, swivel bentuk T gini. Jadi dimana kalian bisa mengkombinasi dua aplikasi sekaligus. Nah, ini jadi kalau misalkan di atasnya ke YouTube, bawahnya ke Google Chrome, jadi kalian tetap bisa surfing YouTube, nonton YouTube, dan kalian juga bisa tetap melakukan pencarian di Google. Jadi nggak ada gangguan. Kira-kira seperti itulah kira-kira konsepnya ya. Jadi, nah nih kalau bisa lihat ya di atas. Nah, waktu kamu setel YouTube di bawah itu kamu bisa melakukan namanya kontrol, entah itu kayak semacam pause atau misalkan stop atau play. Nah, kamu bisa atur juga brightness-nya. Nah, kamu atur suara juga tuh kontrol, atau juga playlist next atau backward. Nah, bisa di zoom. Kalau kamu menggunakan kayak semacam di mobil ya, ini kayaknya gue rasa khususnya di mobil, dimana kamu lagi misalkan pencet GPS nih untuk cari koordinat lokasi, lalu tiba-tiba ada telepon masuk. Nah, ini bisa dibilang tidak akan mengganggu GPS kamu jadi hilang. Jadi kamu tetap bisa melakukan panggilan telepon. Nah, di sini kamu juga bisa kalau misalkan ini setel di YouTube di kanannya. Jadi intinya variasikanlah sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, tadi kan itu yang landscape-nya di atas. Nah, sekarang ini dibalik, ini landscape-nya di bawah. Jadi kamu bisa dapat pegangan untuk ngetik bisa lebih luas. Jadi benar-benar variasinya unik ya guys ya. Namanya game Asphalt. Jadi kayak semacam game balapan, Asphalt 5. Nah, dimana ini kalau menurut gue sih cukup keren ya. Gue gak tahu deh untuk kalian yang para pemain di Indonesia ya, secara khusus kayak misalkan Mobile Legends, PUBG, atau mungkin Free Fire. Ini kayaknya bakal, kalau menurut gue sih bakal keren ya. Lihat kan, di atasnya tuh di tampilan menu. Jadi kayak semacam ruangannya nggak jadi ruangan kosong sia-sia lah kalau menurut gue. Tuh, ini ada display kayak driver name. Jadi option tambahannya cukup oke loh. Nah nih, kalau untuk game ini digunakan untuk mapping ya. Jadi mappingnya jauh lebih luas. Itu kamu bisa lihat nih rute-rute mapnya tuh. Kualitas swivelnya diklaim bisa sampai 200.000 kali itu tahan ya. Kalau menurut gue sih 200.000 kali itu bisa sampai 5 tahunan lebih lah so far. Nanti kan baratnya sampai HP pasti ada namanya keluaran baru ya. Tapi so far kalau untuk bisa bertahan sampai 5 tahun cukup oke sih untuk kualitas swivel ini guys.
Oke. Nah, ini untuk kalau misalkan lagi nonton YouTube, tiba-tiba ada telepon, ini kita tetap bisa melakukan ini, tuh video alarm, recording. Nah, ini game. Nah, jadi biasanya tuh kalau main game ada notifikasi mengganggu, entah itu SMS masuk atau WA, bukan notifikasi-notifikasi yang tiba-tiba nyembel deh. Nah, kalau misalkan kalian YouTuber game tiba-tiba lagi main, terus kalian lagi record nih di HP, tiba-tiba tuh muncul, itu kan tentu nggak enak banget ya dilihat, apalagi kan dilihat ke publik ya. Nah, dengan cara untuk HP ini, kayaknya menurut gue sih bakal oke ya nanti kualitas recording game kalian ya. Wow, Big Pixel guys. Kenapa dinamakan Big Pixel gue masih belum tahu. Nanti kalau misalkan kalian ada yang tahu tolong leave comment ya. Untuk dari unbox terapi gue kira ini aja yang bisa gue bahas. Nah, ini gue lanjut. Jadi di LG Global Mobile ini gue rasa, nah ini kamu bisa lihat langsung kira-kira praktisi pemakaiannya seperti apa. Ini coba gue intip dulu ya. Nah, jadi kamu bisa kayak semacam nonton video. Jadi khususnya kalau menurut gue untuk kalian video editor, kalian bisa ngedit di sini juga dengan praktis loh. Karena kenapa di bawahnya itu kayak semacam kalau bisa bilang kayak Premiere Pro ada ruang tambahan, kalian bisa lihat timelinenya ya. Nah, ini GPS musik, game map, live music, live chat. Nah, tuh live chattingnya tidak akan mengganggu tampilan tuh kalian guys. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu lagi tonton di atas di menu layar landscape itu tidak akan mengganggu sama sekali. Yaitu menurut gue sih suatu ini ya, suatu keunikan tersendiri ke depannya ya. Dimana ini kan galeri kamu bisa lihat ya di atas, bawah. Nah, nih kamu bisa melakukan editing, tuh lihat timelinenya di bawah sini guys. Nah, nih ini udah displaynya di dalam layar, jadi kamu cukup tekan aja layarnya, cukup oke. Layarnya gede-gede ya, lihat kameranya gede-gede ya, tuh lihat guys. Oke, timelapse mode, portrait, nah ASMR dan voice bokeh. Perbandingannya kira-kira rasionya 20,5 banding 9 rasio displaynya. Jadi kira-kira kayaknya kedepannya sih kalau menurut gue bakalan nanti untuk videografi untuk rate 20,5 banding 9 tuh bakal ngetrend ya. Soalnya banyak banget HP yang mendukung. Nah, ini dari Azilan. Coba kita lihat dari Azilan tentang apa. Oke, dia dengerin musik. Multitasking sama konsepnya tadi tentang multitasking. Nah, ini kalau menurut gue yang jadi bakal nilai tambah kalau misalkan kalian para shopping online. Jadi akan namanya kalau misalkan kita belanja barang itu ini ya ada display ya kayak gini nih. Nah, ini kalau menurut gue tambahan poin dari si Azi ini. Jadi kalau misalkan kalian yang suka belanja online, biasanya kan ada namanya display barang ya, foto ya. Terus juga ada spek. Nah, jadi di sini kamu bisa lihat nih yang sekarang ini tampilan dari baju yang dia lihat, lalu kalian bisa sambil lihat speknya, kalian scroll seperti ini. Kalau menurut gue sih cukup oke ya. Dimana kan biasanya kalau foto-foto itu cukup kecil, kalau ini kan bisa jadi lebih besar ya. Ceritanya lagi main game, ini main game, terus dia bisa buka Google untuk cari jawaban ini guys. Cukup unik ya, pintar juga ya. Oke, nah ceritanya dia, ini dia. Kalau kalian kayak semacam tutorial, biasanya kan ada aja gangguan, nah tuh tiba-tiba notifikasi kayak gitu kan. Nah, jadi itu nggak akan menutup atau layar itu kalian tuh masih tetap bisa kelihatan YouTube kalian guys. Nah, ini kalau ditaruh di ini guys, jadi GPS. Oke, gue lanjut. Nah guys, kalau menurut gue akan membahas secara banyak nih dari Zeking, karena bisa dibilang kan gue videographer juga ya. Jadi dia akan menggunakan HP ini untuk memproduksi video dia, untuk membuat video magicnya dia. Nah, ini kamu bisa lihat ya. Nah, jadi selain ini bisa jadi kayak gimbal, daripada kalian pakai barang gimbal segede kayak gini, kamu bisa menggunakan ini guys. Nah, tuh. Nah, ini kira-kira sama nih. Nah, nih guys, tuh lihat. Sama ya kayak unbox terapi tadi ya. Ini ada bisa flashlight, ada HD atau dual recording. Atau lihat cukup simple ya. Jadi kayak semacam buat grip gitu, buat jadi grip, jadi nyaman. And different recording modes like first person view, atau first person view, pan follow, kiri kanan, follow, and lock mode. Nah, lock mode. And today I'm going to take you behind the scenes and show you how we use the LG Nah, jadi Wing. di sini dibahas mengenai gimana caranya Zeking membuat video ini ya. Jadi dengan menggunakan HP ini. Nah, ini ceritanya dia ketinggalan bus. Lalu ini ada gambar dia angkat, seret, beng.
jadi sepeda. Nah, ini dia lakukan dengan menggunakan You HP. want to see how we made it? Nah, ini ada yang pasti ada satu kru untuk kameramen. No, wait. Nah, Don't oke. Nah, ini dia pakai pan follow. So that one was shot in pan follow mode? Yeah. Let's do it in follow mode. Nah, sekarang pakai full mode dari bawah ke atas nih kakinya. Nah, dari follow mode dia transisi set. Bep. Then, to make the bike Nah, appear, we di used sini dia lock pause dulu guys. Jadi di pause dia kayak semacam teknik jump cut. mode to freeze the frame during the jump cut. Nah, dia pakai freeze frame. Jadi dia pakai namanya tadi lock mode ya. Kalian harus catat tuh. Ini ada di dalam HP ini, lock mode. Nah, pas dia lagi berhenti, nah ini dia kan kayak nge-freeze gitu. Nah, ini kru yang lainnya sama kameramennya dia tuh tetap kuat, guys. Ready? Nah, oke, dan go. Nah, dia lanjut lagi. Wait. Nah, kamu bisa lihat Next, ya. we edited the video. Nah, can di scroll- editnya pun di ini nggak pakai komputer. Kalau menurut gue sih cukup oke ya. Nah, ini kamu bisa lihat ya. Bisa kelihatan thumbnailnya tuh. Diedit. Nah, tuh langsung diedit. Cepet banget kan? Udah langsung jadi. Kalau menurut gue sih oke banget nih buat kalian para video editor nih. Jadi kalian bisa langsung shoot and go, langsung dipublish saat itu juga. Jadi kalau misalnya memang teknik kalian udah tinggi, ini nggak perlu kalian nanti harus nge-save dulu ya ke komputer kalian atau gimana lah. Ini juga dia ada slow motion. namanya time lapse, jadi bisa slow mode juga. Nah, ini untuk dual recording juga tadi udah dibahas ya. Jadi dia bisa depan belakang. Kalau misalkan dia jatuh, dia langsung otomatis nutup seperti ini. And in case you do, the pop-up camera automatically retracts itself when you Nah, drop nih, lihat it. nih. Check this out. Ya, set. Nah, tuh lihat. Ini tampilan slow mo-nya langsung nutup. Nah, See lihat, that? langsung ketutup kan? Now it's there. Jadi cukup cepet ya motorize-nya ya. Oke, menurut gue sih tampilan dari LG Wing barusan sih cukup oke ya kalau menurut gue ya. Dan gue nggak sabar nih untuk ngelihat penampilannya ya di Indonesia ini ya. Memang tuh kan banyak kan tuh kalau HP-HP bagus itu yang baru pertama keluar tuh bisa dibilang kita bisa lihatnya dari luar negeri. Nah, kalau menurut kalian gimana guys tadi tentang tayangan yang kalian lihat barusan? Jika kalian rasa ini bagus untuk kalian, kira-kira kalian suka di fitur yang mana? Kalian tulis ya di kolom komentar ya. Nah, sekiranya dari gua segini aja. Jika kalian suka, jangan lupa kalian kasih like, share, dan komen. Dan silakan dukung channel gue ini dengan cara subscribe ya. Ada 2 tombol di bawah ini yang kalian bisa tekan. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah.